Nah, ya, jadi nanti kan akan ganti di situ. Ya, ya, ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala IT, yaitulah salah satu kendala kalau pelaksanaan virtual ya. Kita memang harus standby dari berbagai hal, termasuk stabilitas dari sinyal itu sendiri. Kami mohon maaf karena memang Bapelkes Provinsi Sumatera Barat di belakang kita ini ada kadang-kadang sinyal ini memang ada gangguan, ya. Di samping ini dari aplikasi kita sendiri juga ada. Mudah-mudahan pelatihan yang sesungguhnya besok, ya, ini tidak ada hambatan-hambatan. Meskipun kita dari minggu kemarin kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kembali terima kasih yang kami ucapkan kepada Bapak sekarang yang telah mempercayakan UPTD Bkompelkes Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara pelatihan TKHI tahun 2020 ini. Sebagaimana kita ketahui, rencana pelaksanaan pelatihan kita ini memang secara klasikal pada tanggal 16 itu dimulai pelaksanaan pelatihannya. Beberapa peserta kita seperti dari NTB, dari Jawa Tengah, Bu Asik, kemudian dari Palembang, yang jauh-jauh itu sudah datang pada hari tersebut. Namun rencana di kita, keputusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bencana COVID, akhirnya pelaksanaan pelatihan TKHI klasikal itu ditunda. Dan alhamdulillah akhirnya yang semula memang kita rencanakan sebelum Lebaran, namun menimbang mengingat karena berbagai keterbatasan kita perlu konsolidasi baik eksternal maupun eksternal, karena pelaksanaan pelatihan TKHI ini tidak hanya satu pihak saja yang terlibat di sini, bukan hanya dari BPSDMK saja, tetapi kita juga bermitra dengan Puslat Haji, dengan berbagai pendukung yang lainnya, terutama juga dengan fasilitator sendiri. Tentu kita harus sesuaikan, apalagi di tengah bencana COVID ini, kita semua pasti, ya, saya yakin juga Bapak Ibu Nakes juga dilibatkan di dalam penanganan COVID ini. Kami Bapelkes Sumatera Barat sendiri pun ya juga dipersiapkan sebagai tempat, bukan dipersiapkan lagi, dijadikan tempat sebagai karantina. Akhirnya dengan berbagai upaya yang kita lakukan, alhamdulillah yang kita rencanakan besok itu mulai terlaksana. Kita berharap ya, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, dijauhi dari bencana COVID ini, dan insya Allah mudah-mudahan pelaksanaan pelatihan ini bisa terlaksana secara maksimal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan memungkinkan pelatihan ini bisa terlaksana. Dari tim Bapelkes Cikarang kepada Bapak Kepala Bapelkes dan krunya, kemudian juga Bapak Ibu fasilitator, terutama fasilitator, saya apresiasi kepada fasilitator Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di sini ada juga Bapak Dr. Eka SPJP konsultan, ya. Beliau terus-menerus berkoordinasi dengan tim WI kita, fasilitator ada di Bapelkes Provinsi Sumatera Barat, memberikan supporting, mencoba bagaimana meskipun pelatihan ini dilaksanakan secara virtual, namun secara kompetensi kita sangat berharap itu tidak
tidak, kalaupun ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak terlalu jauh, ya, tidak mengurangi nilai dari pelaksanaan pelatihan ini. Nah, ini yang dilakukan oleh para fasilitator kita, mencoba meng-create dengan panduan dari Cikarang dan dari BPSDMK sendiri, sehingga akhirnya terwujudlah pelatihan TKHI secara virtual meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelatihan ini terlaksana secara maksimal, dan insya Allah mudah-mudahan kita kawan-kawan terutama dapat melaksanakan tugas sebagai pelayannya Allah. Kalau saya dulu ketika menjadi TKHI, saya mencoba menanamkan diri kepada diri saya ini datang ke Mekah itu adalah sebagai pelayannya Allah. Nah, sebagai pelayannya Allah di situ, tentu kita berharap ketika kita sebagai berfungsi sebagai pelayan, kita bagaimana masternya kita, dalam hal ini Allah itu tidak kecewa terhadap pelayanan kita. Yang menjadi tamu-tamunya itu adalah para jemaah. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan kita bisa memberikan apa yang terbaik dari kita ya di dalam melayani tamu-tamu Allah di tanah suci nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan dijelaskan tentang teknis-teknis bagaimana pelatihan virtual ini bisa terlaksana. Nanti akan dijelaskan oleh fasilitator kita. Demikian dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Dr. Vio sebagai Kepala BKUM Perkes yang telah memberikan sepatah kata dalam pelaksanaan kegiatan kita pelatihan TKI. Mulai dari pelaksanaan yang ditunda sampai yang terakhir dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 12 ini. Selanjutnya mungkin nanti arahan program, bagaimana pelaksanaan program dan bagaimana teknisnya semuanya akan disampaikan oleh Dr. Sri. Kepada Dr. Sri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Nikmat yang begitu banyak, begitu luas pada kita bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat makan dan nikmat yang tidak kita sangka-sangka bahwa kita akan menjadi pelayan dari tamu Allah. Amin. Salam dan salawat juga kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa menjadi seperti ini. Dan insya Allah kita berdoa bersama-sama, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan. Saya kalau ngomong syafaat selalu saya terharu, karena saya berharap banget saya bisa dapat syafaat dari beliau. Teman-teman yang saya hormati,
Terima kasih banyak sudah hadir secara tepat waktu, malah menunggu-nunggu, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari Cikarang, dari Bu Ferawati sebagai Kasdiklat, Pak Agung, Ibu Ayani, Ibu Kepala BKM Palkas, Ibu Kasdiklat, Fasilitator Bu Hasna, Dr. Eka, Bu Dewi, Dr. Resnita, dan MOT yang kita banggakan semua, yang nanti 10 hari akan menemani Bapak Ibu, itu Bu Sasmawati dengan Ibu Reni. Dan IT kita yang selalu bersedia 24 jam, terima kasih Pak Ari. Tanpa dukungan beliau, kita betul-betul seperti ayam kehilangan induk. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang tata tertib. Tadi sudah diberikan tata tertib oleh Dr. Eka. Sudah diterima ya? Oke, kalau sudah diterima, apakah ada yang jadi masalah? Kita tanya jawab saja, karena untuk tata tertib, saya pikir Insya Allah tidak, Bu. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Dr. Eka bahwa untuk absen, dibikin dulu angkatannya, baru nomor absen, dan namanya. Jadi kita setiap pagi jam 7.30 kita sudah ambil absen, kita foto, screenshot, kemudian kita simpan absen Bapak Ibu. Jadi absen tidak tanda tangan lagi, tapi kita sudah pakai screenshot saja. Kemudian absen yang kedua kita akan ambil sesudah makan siang. Atau sebelum makan siang kita bubar, kemudian sesudah makan siang kita ambil absen lagi, dan selanjutnya ada sesudah kita akan bubar, kita akan absen lagi. Demikian. Untuk itu, kalau ada pertanyaan silakan. Kita buka pertanyaan dulu sebelum saya menjelaskan tentang alur pelatihan PKHI ini. Tata tertib dulu. Silakan. Boleh dibuka. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Enggak terdengar suaranya, Bu. Enggak terdengar suaranya, Bu. Bu Sri masih di mute itu, Bu Sri. Bu Sri masih di mute, nggak terdengar. Oh, saya yang di mute. Ya, silakan Bu Afrina, suaranya sudah jelas terdengar. Baik, Bu. Tadi ada aturan dari Pak Eka, Bu. Itu di ruangan kita tidak boleh ada orang lain. Kalau misalnya ada tapi tidak mengganggu, boleh, Bu? Oh, gitu. Baik, pertanyaannya bagus ya. Mungkin Bu Afrina masih di puskesmas atau di rumah sakit ya? Di rumah sakit, Bu. Iya. Di rumah karena ada balita, Bu. Ya, baik. Memang baiknya tidak ada yang lewat-lewat, Bu. Jadi bisa Ibu kondisikan laptop Ibu tuh menghadap ke dinding. Seperti kami di sini, kita usahakan menghadap ke dinding, ada lemari di belakang kan, jadi tidak ada yang lewat-lewat, tidak ada pintu. Atau di sudut ruangan kalau Ibu Afrina mau. Gitu. Itu pertanyaan bagus sekali. Gitu ya, Bu ya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Silakan. Angkat tangan, raise hand.
Ya, Bapak Edwin dari Bengkulu. Pak Sapuan. Pak Sapuan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Tadi disampaikan untuk masalah absen itu kan ada beberapa kali, Bu, ya. Kita kan nggak akan mengharapkan kalau seandainya ada Kenapa dimut? Jangan dimut. Halo? Ya, silakan. Halo? Agak keras Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, tadi kan udah dijelaskan tentang masalah absen itu ada beberapa kali kan, ada pagi, siang, dan sore. Nanti kan kalau seandainya kan memang tidak kita harapkan. Kalau seandainya mohon maaf. Dekatkan sedikit mulut Bapak ke mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Halo? Waalaikumsalam. Baik, Bu, ini ada pertanyaan. Tadi udah dijelaskan tentang masalah absen. Absen itu kan ada beberapa kali, satu hari, ada pagi, siang, dan sore. Kita memang tidak berharapkan kalau seandainya ada gangguan sinyal gitu nih, Bu. Gimana jalan keluarnya nanti? Pas kita mau absen pagi, seandainya kan sinyal belum bagus gitu, Bu. Ya. Di situ sudah dijelaskan, pertanyaannya bagus ya. Sudah dijelaskan bahwa absen itu diambil 3-4 kali dalam sehari. Ya. Absen pagi kita mintakan jadi begini, Bapak Ibu harus bisa join 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Jadi nanti ketika jam 7.30, Bapak Ibu sudah bisa ambil absen. Sudah bisa kami screenshot dan kami simpan absennya. Jadi jam 10 menit sebelum waktu dimulai, sudah mulai untuk join. Gitu. Ya. Nanti kalau misalkan rencana kami tadinya kita mau lock siapa yang telat-telat masuk. Cuman seperti waktu dulu kemarin ini ketika kita lock, ternyata dari sananya masalah jaringan, masalah sinyal. Nah, jadi akhirnya kita putuskan tidak akan melock. Tidak akan mengunci siapapun yang telat masuk gitu. Tapi diusahakan Bapak Ibu 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, mohon sudah join. Demikian. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Satu lagi Bapak Ibu, mohon nanti teman-teman pakai earphone atau headphone supaya suaranya lebih jelas. Kalau suara saya sudah besar ya, jadi mungkin nggak usah pakai earphone segala ya, karena suara saya lantang. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dharma. Apa dulu? Siapa duluan? Masih mute. Masih mute. Silakan dibuka suaranya, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, kalau pas kita pelatihan, kadang-kadang kan paket kita habis, otomatis kita kan terputus sambungannya. Gimana? Apakah kita bisa masuk lagi untuk pelatihannya, Bu? Baik, kalau ternyata ada kendala sinyal atau kendala lain-lain, ya, mohon nanti Japri pengendali diklatnya. Jadi, saran saya adalah 1 hari sebelum kita mau pelatihan, dicek dulu paketnya.
dicek dulu paketnya apakah masih banyak atau tinggal sedikit gitu. Jadi kalau misalnya tinggal sedikit dibeli lagi gitu. Atau baterai juga kan, kalau baterai belum dicas malam dicas dulu gitu. Jadi bisa masuk lagi, tapi tolong dikirim dari diklatnya bahwa ada kendala gitu. Oke ya. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sepertinya Bu Asih mau ngomong, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Sebetulnya tadi sudah hampir sama, ya. Kalau seperti tadi pagi kan kita ada gangguan jaringan ya. Iya. Itu sebaiknya kita sampaikannya ke Japri ke MOT atau lewat grup per kelas gitu supaya Japri ke ya Bu Asih. Punten Bu, Japri ke MOT Bu, tempat kendali supaya Japri aja. Iya. Supaya nggak ketimpa-timpa kalau di grup banyak Bu. Ya Bu. Baik, terima kasih ya. Sama-sama ya, Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Seperti Bapak Dr. Nurholis ya? Siapa ini? Ya, angkatan 2. Ya. Angkatan 2 Ibu, enggak Bapak ini. Pak Nurholis siapa ya? Andre, Bu Andre. Oh, Andre, oke. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre Andika. Iya Bu. Ini Bu, saya mau nanya. Kebetulan tadi ini kan online-nya sambil jalan juga Bu. Saya sama Pak Indrawadi ngurus itu ke imigrasi tadi Bu. Urus penambahan suku kata. Jadi dijanjikan sama imigrasinya baru selesainya hari Jumat. Untuk hari Jumat itu Bu, kan tadi masalah itunya kan kalau bisa untuk di ruangan yang tanpa ini gitu. Jadi kami berdua mungkin mohon izin Bu untuk yang hari Jumat itu mungkin kalau misalkan mudah-mudahan cepat selesai hari Jumat itu pagi udah diberes, tinggal jemput aja. Mungkin kami bisa kondisikan untuk di suatu ruangan. Tapi kalau misalkan belum, paling nanti kami izin paling kami kondisikan juga lah Bu, teman untuk mungkin kayak sekarang nih, mungkin tadi Bu juga lihat kami sambil jalan kan. Ya. Nah itu Bu, kendalanya untuk hari Jumat Bu. Oke, makasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ya Pak? Hari Jumat itu... Iya Bu. Hari Jumat Pak, mohon maaf. Kita selesai nanti untuk sinkronus jam 11.30. Jadi setelah itu Bapak bisa mengurus ke imigrasi. Ya, jadi mohon maaf bahwa untuk pelatihan ini walaupun kita tidak bertatap muka langsung, jadi tetap mohon secara serius gitu ya, bahwa kita tidak bisa disambil-sambil gitu. Nanti kata setelah dari Jumat itu saya sudah lihat jadwalnya sinkronus itu sampai 11.30. Jadi setelah 11.30 silakan Bapak mengurus ke imigrasi, karena imigrasi juga sesudah sholat Jumat juga saya pikir masih ada. Gitu. Oh gitu ya Bu Sri. Ya Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak Andre. Ini Dr. Nurholis. Baik, masih ada mungkin Dr. Nurholis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri dan teman-teman. Itu tadi kalau ada yang paket data dicek sehari sebelum itu minimal berapa giga Bu ya, biar aman nggak putus di jalan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Dr. Eka kemarin sudah menjelaskan ya berapa giganya itu. Berapa giga? Jadi kalau dengan pulsa 250, kata Dr. Eka, kata Bapak Ari ini juga barusan katanya cukup lah untuk selama pelatihan 1 minggu, gitu. Untuk itu saja, untuk pelatihan saja, jangan untuk yang lain-lain gitu, ya. Nanti untuk YouTube-an kan nggak cukup nanti.
Ya, oke, mungkin sudah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan kalau masih ada. Ya, Bu Rika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, Ika mau nanya tentang tata tertib penggunaan Zoom. Itu di sana dijelaskan kita bisa minta izin untuk isoma. Itu lama waktunya berapa ya Bu? Misalnya harus ke toilet atau makan, minum. Itu berapa lama waktunya Bu? Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Rika, kalau untuk isoma, ini kita rata-rata untuk sinkronus itu jam 12.30 itu sudah selesai. Ya. Jadi saya pikir kalau untuk siang, nanti ada istirahat siang jam 12.15 sampai jam 13, itu 45 menit saya pikir cukup kalau untuk kita pribadi. Kalau di klasikal kita memang kasih waktu 1 jam, karena mungkin sholatnya bergantian, kamar mandi bergantian gitu ya. Terus makan juga harus ke ruang makan, tapi kan karena ini kita pribadi, mungkin 45 itu masih bisa lah ngalai-ngalai sebentar gitu ya. Setelah makan 10 menit, sholat 10 menit, 20 menit, masih ada waktu untuk ngalai-ngalai 25 menit gitu ya. Jadi saya pikir itu cukup, nggak terlalu berat kalau untuk sholat. Kemudian kalau untuk kalau untuk ice breaking, kita ada waktu jam pagi-pagi jam 9.45, 15 menit setiap hari ada yang namanya ice breaking. Nanti ice breaking akan dipimpin oleh Ibu MOT atau Ibu Pengendali Diklat. Demikian, Rika. Kalau misalnya masih ada lagi, silakan. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, Bu Maulida, silakan. Ibu unmute kan, Bu? Nah. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sri. Yang ingin kami tanyakan Dok, selama ice breaking ataupun nanti ada isoma Dok, apakah layar Zoom-nya tetap terbuka atau kita live dulu baru kita masuk lagi nantinya Dok? Kalau ice breaking kita masih tetap terbuka ya Bu Zoom-nya. Kalau untuk sholat, boleh tutup saja Bu. Ya. Siap, ganti sholat isomanya baru kita buka lagi masuk ya Bu ya? Ya masuk lagi. Terima kasih Dr. Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini menimbang paket ya mungkin ya. Kalau untuk Zoom 45 menit ya. Tapi dengan syarat 1/4 jam sebelum masuk materi untuk yang isoma, itu tolong dimasukkan. Tolong masuk gitu, join lagi ya. Karena nanti sesudah isoma, kita absen lagi, kita print screenshot lagi gitu. Ya, jadi ada waktulah untuk mengurangi paket ya. Terima kasih Dr. Sri. Sama-sama. Terima kasih Dr. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bu Vera mungkin mau nambah, silakan Ibu Vera. Selamat datang Ibu Vera. Ya baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap ya besok kita mau pelatihan? Insya Allah. Siap Ibu. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya saya dandan hari ini kayak gini. Siap.
Ya Bu, hari ini kami ada pelantikan. Kemungkinan juga nanti entah saya ada rotasi di dalam atau mutasi keluar, juga nggak tahu, nanti siang baru ada pengumuman. Cuman sampai sekarang mungkin saya ada sedikit bekal informasi buat teman-teman. Untuk pelatihan memang kita walaupun ini virtual, tetapi kewajibannya sebagai peserta sama dengan yang klasikal. Jadi nanti ada berapa persen kehadiran yang akan kita minta datanya. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit kok izin karena mungkin sinyal jelek atau paket kurang, segala macam, itu jadi catatan kami. Makanya kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian siap dengan semua perangkatnya, walaupun misalnya nanti ada mati lampu, sudah ada cadangannya. Ya. Jadi mungkin karena kita ini pembelajaran orang dewasa, sepertinya sih harusnya kita sudah tahu mencadangkan sesuatu kalau terjadi. Kenapa? Jelas nggak suara saya? Kalau paketnya kurang bagaimana? Kalau misalnya listriknya mati gimana? Makanya dari awal saya sudah minta cari titik-titik yang memang sinyalnya baik, ya, supaya hal untuk Bu, halo. Menunggu Bu Vera hadir lagi. Saya coba isi waktu ya sebelum kita habis ini waktunya. Ada untuk gitu. Istirahat. Jadi teman-teman, kita sudah sepakat dengan teman-teman panitia di sini, kita istirahat dulu 5 menit. 5 menit. Baru nanti kita mulai lagi.